Oke guys, kali ini ya saya berusaha terus membuat konten. Padahal males sebenarnya bikin konten karena banyak kerjaan. Bukan males bro, sebenarnya banyak kerjaan. Karena banyak kerjaan, kecapean, terus tidur. Ya paling ngopi standar sama Darmi, nggak sama yang lain. Nah kali ini saya mau menjelaskan persiapan mengenai media. Persiapannya ya, bukan ngebentuk medianya, bukan membuat medianya. Kalau untuk membuat medianya, video-video lama sudah ada, banyak sudah saya buatin. Mengenai persiapannya itu sangat penting karena ini berdampak untuk kerapian bagian topnya setelah kita epoksi. Kebanyakan epoksi itu kan memang sifatnya self leveling atau merata dengan sendirinya, tapi bukan auto. Untuk di bagian pinggirnya, bagian vertikalnya. Vertikal itu bagian samping sini, ini vertikal namanya. Anjlok mengisor itu namanya vertikal ya. Wes, kalau untuk bagian horizontalnya ini nggak perlu halus, mulus kayak pipinya Darmi, itu nggak perlu. Yang penting datar gitu. Misalkan di sini gerumbal-gerumbal, tapi intinya harus padat, nggak boleh ada pori-pori. Sebab kalau ada pori-pori, epoxy kresep menimbulkan bubble. Nah, persiapan yang terpenting adalah bukan membentuk ya, istilahnya itu mempersiapkan supaya medianya ini ketika kita dalam proses penuangan epoksi sampai 3-5 jam itu dia tidak molet bro, atau tidak melengkung. Apalagi ini saya memakai MDF. MDF itu kan biasanya sangat mudah banget melengkung atau dia molet ketika kena panas. Walaupun suhu cuaca nggak dipanasin, barang ini sangat mudah melengkung banget. Nah, persiapan yang pertama adalah saya memasangkan sekur di bagian bawah. Sekur itu ya bisa berupa besi, bisa berupa kayu, bisa berupa triplek. Nah, saya memakai triplek supaya mempertahankan dia tetap lurus. Kalau dia lurus, dia nggak melengkung atau tidak molet. Persiapan itu sangat penting karena kalau posisinya dia melengkung atau molet atau apapun namanya, epoksi nanti ketika kita buka lakbannya, dia tidak akan rata maksimal di bagian edging sampingnya. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya berunjal-berunjul kayak untune puneng ya. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu sangat mudah, jelas, dan sangat membingungkan. Bingung terus pokoknya, wong aku dewi juga bingung. Nah, untuk persiapan yang lain-lain sebenarnya standar dan sudah kita jelaskan mengenai persiapan-persiapan yang lain, seperti misalkan kayak bur untuk ngaduk seperti ini ya. Ini banyak bro, dijual di Tokopedia, jangan kayak orang susah hidup zaman sekarang itu. Nyari-nyari segini juga gampang ini. Terus tapi satu benda yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan dan tidak boleh ditinggal, berupa sepele ini. Barangnya sepele seperti ini. Ini untuk ngeruk ketika kita setelah aduk, kita keruk bagian sampingnya, bagian di pinggir gelas. Sebab epoksi di bagian pinggir gelas itu biasanya nggak tercampur sempurna dengan hardinernya. Jadi antara hardiner dan epoksi itu harus tercampur sempurna. Biasanya di bagian gelas di pinggirnya itu nggak tercampur secara merata karena pinggirnya dia agak ngelengket gitu loh bro. Kalau kita udek ton muter, nah dia itu sedikit bandel ngelengket ke gelas. Makanya kita keruk bagian pinggir, terus kita arahkan ke tengah, terus kita aduk lagi pakai bur mesin. Nah, apakah kalau pakai udekan biasa, pakai kayu gini tok, nggak pakai mesin seperti ini bisa banget, tapi ya tangannya lempoh kalau kebanyakan gini. Ini kan saya banyak kalau aduk begini kan lempoh bro tangannya, sengelen ya. Nah, persiapan kedua saya wajib punya water pass. Water pass ini untuk meratakan meja ini, top table ini. Kalau kita mau tuang pakai epoksi, dia wajib level atau rata. Rata itu maksudnya begini, jadi tidak miring atau tinggi rendah, nyiseh gitu apa sih jenenge ya, pokok iku lah ya. Nah, jadi posisinya harus bener-bener rata. Usahakan rata, bener-bener, jangan nggak bener. Untuk persiapan-persiapan lain ya tentunya kayak lakban seperti ini standar ya, ini harganya juga murah. Terus ada tors. Nah, fungsi tors itu untuk menghilangkan bubble. Bubble itu apa sih? Jadi gini, bubble itu wajib ada, tapi harus dihilangkan gitu. Anehnya di situ. Jadi kata-kata saya simple, padat, dan membingungkan di situ. Bubble kok wajib ada? Sebab kalau nggak ada bubble nggak mungkin. Artinya kamu nggak ada aktivitas pengaduan, ya toh, simple toh pengertiannya. Jadi bubble itu ada karena kita ngaduk, goyang ya, diputer-puter itu menyebabkan bubble atau gelembung-gelembung udara atau untuk, istilahnya kayak uang nek ngomong double tok itu berarti untuk tok gitu. Itu wajib ada karena kita punya aktivitas mixing epoksi atau ngudek epoksi. Kalau tidak ada bubble artinya ya epoksi nggak diapa-apain, ngaduknya terlalu pelan-pelan juga. Efeknya nanti epoksi nggak rata dengan hardinernya, pencampurannya. Standar ya. Untuk benda-benda lain itu sebenarnya
bahan-bahan, misalkan epoksinya itu wajib ada. Kalau mau ngepoksi nggak ada epoksinya kan ya lucu. Hardinernya udah include, itu biasanya orang jual udah satu paket. Nah kemudian mengenai kayak gelas ukur kayak seperti ini, itu ya harus ada. Gelas ukur saya sarankan yang dalamnya ini rata, jangan yang berinjul-berinjul. Kalau berinjul-berinjul nanti ngaduk kalian nggak rata. Misalkan ada yang ngaduk pakai gelas aqua yang bekas, nanti itu lucu ya. Apalagi ada brand terkenal iklannya pakai gelas aqua bekas, ya nggak mutu lah. Brandnya, mereknya terkenal pakai gelas aqua bekas, bahkan untuk tutorial cara memakai barang itu gitu ya, nggak inilah ya, nggak profesional namanya itu. Nah kemudian saya cepakkan, ini alkohol IPA tapi bukan untuk diminum ya toh. Ini untuk nyuci tangan. Kalau misalkan baju kita terciprati oleh epoksi, pakai alkohol IPA untuk nyuci. Itu beberapa tahapan. Nah ini yang saya jelaskan ini adalah persiapan media supaya hasil kalian itu maksimal, bagus. Statusnya, jenisnya coating. Dekoratif itu juga jenisnya coating. Terus yang ini juga saya buat nanti jenisnya coating. Yang melapisi itu jenisnya coating. Mau yang bening, mau yang pakai warna, mau yang pakai butek-butekan, itu jenisnya masih kategori coating. Nah itu persiapannya tadi sudah saya jelaskan walaupun sangat membingungkan. Untuk selanjutnya standar, dan untuk yang lain-lain mungkin persiapannya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, karena tergantung apa yang kalian buat atau kalian kerjakan, itu berbeda-beda. Ini kita langsung coba mempraktekkan. Ini saya lakban dulu keliling. Mengenai lakban udah standar, sering saya jelaskan juga. Jadi saya teknik mengelakbannya juga nggak ada rahasia yang saya sembunyikan, standar aja. Yang penting lakban itu padat, rapat, singset, galian singset, pokoknya seperti itu ya. Nah satu lagi, hampir lupa, ketinggalan. Ini seperti untu boyo, ini fungsinya untuk meratakan. Tapi kalau nggak pakai yang untu boyo ini juga nggak apa-apa, karena epoksi sifatnya self leveling ya, merata dengan sendirinya. Tapi kalau ini kan teknis kerjanya hanya pakai gritter bening gitu, kita lebih enak pakai ini, cepat untuk meratakan, dan gritternya itu bisa cepat rata gitu. Karena kalau gritter itu kan dia agak berat, sehingga dia lebih cepat menempel ke bagian base-nya. Nah, tapi kalau biasanya saya membuat yang dekoratif itu yang halus gini, atau pakai kertas atau karton yang kaku, saya orak-arik gitu. Itu udah banyak videonya. Nah kemudian ini penting bro, biar tangan kita steril, terlihat profesional juga, kita harus pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu harganya murah, mosok nggak mau beli. Sementara kerjaan kita itu kan hal-hal sepele-sepele seperti ini itu menunjang hasil dan kualitasnya. Jadi kalau kita kerjanya asal-asalan, belepotan, menunjukkan kalau teknis kerja kita atau keprofesionalan kita itu belum layak gitu loh. Karena kita mengaca pada dunia-dunia luar sana, dunia-dunia maju, negara-negara maju maksudnya. Mereka kalau kerja itu kan perfeksionis, dari segi safety-nya itu mereka jaga gitu. Nah termasuk ini kan safety ya, untuk menjaga kebersihan, menjaga netralisasi, komunisasi, simulisasi, ya pokoknya sasi-sasi lah, orang arti aku. Yuk kita adukkan. Jadi saya mau ngaduk dulu. Nanti tak tunjukkan lagi aktivitas saya walaupun sedikit ya, untuk melihat teman-teman bahwa resin art di Indonesia sudah mulai berkembang, dan kita juga bersyukur di perjalanan saya sekitar hampir 4 tahun membawa dampak buat teman-teman yang dulunya kepengen bisa, sekarang udah bisa, dan bahkan ada yang udah punya usaha, kita juga ikut senang gitu.
Nah gas, ini yang saya bilang tadi, ada bubble itu gelembung-gelembung atau untuk-untuk itu harus kita torch, kita hilangkan. Nah kalau di torch begini dia langsung meleduk, rata, dan pasti hasilnya bagus, perfect. Yuk gas. Di video ini memang nggak fokus untuk tutorial mengenai penuangannya, tapi mengenai persiapannya itu yang jelas kali ini ya. Tadi udah dilihat sendiri, supaya hasil kita perfect, bagus seperti ini, rata, terus ini bentangannya juga lurus ya, bengkok-bengkok minimal sedikit lah bengkoknya, jangan bengkoknya terlalu banyak. Nanti kalau bengkoknya terlalu banyak, belok-belok gitu, nanti ada warung dibelokin, itu yang nggak bagus bro. Ya, mungkin sedikit banyak tips yang saya ajarkan ini bermanfaat buat kalian, sehingga kalian bisa menciptakan produk-produk berkualitas dari epoxy resin, dari apapun lah pokoknya. Intinya bekerja itu harus teliti, harus sangat memahami karakter bahan yang kita pakai, apapun itu bahannya. Yang jelas kita harus sekali lagi teliti, karena teliti itu melambangkan kalau kita kerja berusaha untuk menjadi profesional gitu. Oke, ini udah dilihat sendiri hasilnya. Karena luberannya, tetesannya itu diharapkan semuanya rata, sehingga hasilnya itu nggak meleot-meleot. Nah, karena kebanyakan bagi pemula yang nggak pernah diperhatikan adalah kemplengkungan ya, apa istilahnya, kempleotan mejanya itu nggak diperhatikan. Di kali ini saya fokus untuk ngajarin metode ini supaya kalian kerjanya makin meningkat, makin bagus, dan makin cakep seperti mukanya Darmi. Oke, sebentar lagi saya mau ngopi. Kali ini saya ngopinya Pangarango. Kali ini ngopinya saya mau ke Sunter bro. Jadi di pinggir laut, makan seafood sama Darmi, minum kopi Tugu Luwak. Tugunya ada di sono, luwaknya ada di sini. Oke, like, subscribe, jangan lupa. Ciao.